Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyyihi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati wa ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia termulia sealam jagat raya. Beliau dimuliakan oleh Allah yang maha mulia,
Beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlaknya oleh segenap umat manusia di seantero dunia, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mensiarkan, mengagungkan, mengamalkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun ay liya'rifun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yakni bermakrifat kepadaku, mengenal aku sebagai Tuhannya dan hanya menyembah kepada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita masih berada di bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Barang siapa orang-orang yang beriman mengagungkan bulan Sya'ban, memuliakan bulan Sya'ban semata-mata hanya karena Allah, yaitu dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia dan mengandung nilai-nilai ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan dia dari segala sesuatu yang tidak diinginkannya di sepanjang tahun itu, baik yang berupa bala maupun yang berupa berbagai macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, man a'zama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala junubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanati minal balaya wal amradi kulliha. Artinya, man a'zama Sya'bana, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan mengerjakan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang keseluruhannya itu dilakukannya dalam rangka mengagungkan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, wattaqallaha ta'ala, dan ia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, baik perintah-perintah Allah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih perintah Allah yang hukumnya wajib senantiasa dilaksanakannya, baik larangan-larangan Allah yang hukumnya mubah, yang hukumnya makruh, dan ataupun terlebih-lebih yang hukumnya haram ditinggalkannya. Kemudian wa amila bi ta'atihi, dan ia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amsakan nafsahu 'anil maksiat, dan ia menahan dirinya dari melakukan perbuatan maksiat, menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, mengendalikan keinginan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu ta'ala junubahu, maka niscaya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni seluruh dosa-dosanya,
Kemudian wa amanahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan ia min kulli ma yakun fil tilka sanah, dari segala sesuatu yang tidak diinginkannya di sepanjang tahun itu, minal balaya, dari berbagai macam bala malapetaka, bencana mara bahaya, wal amradi kulliha, dan dari berbagai macam penyakit seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah salah satu di antara keutamaan mengagungkan memuliakan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iri umam. Keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban dari seluruh bulan-bulan Islam yang berjumlah 12 bulan, kafadli ala sa'iri umam, itu bagaikan keutamaanku dari seluruh umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk kita hidupkan bulan Sya'ban dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ramaikan masjid-masjid dengan berjamaah, kita ramaikan pengajian-pengajian rutin di masjid-masjid, di musola-musola dan lain sebagainya, yang keseluruhannya itu kita lakukan atas dasar semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah dalam rangka mengagungkan memuliakan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping juga kita berpuasa pada hari-hari putih atau ayyamul bid pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, barang siapa yang melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, maka kana kasyamid dahar, maka adalah ia seperti melaksanakan puasa sepanjang tahun. Dari mana hitungannya? Karena apabila kita melaksanakan puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan dari bulan-bulan Islam, yaitu tepatnya pada setiap tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Islam, maka itu artinya kita telah melaksanakan puasa yaitu 3 kali 12 sama dengan 36. Kemudian kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, maka barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan, maka baginya adalah 10 kebaikan. Berarti 36 dikali 10 sama dengan 360. 360 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, hanya tinggal beberapa hari lagi kita umat Islam akan memasuki malam pertengahan di bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban, yakni malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril tentang malam nisfu Sya'ban, beliau mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhil laila, wahai Jibril, malam apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmati wal maghfirah, fayaqulullahu ta'ala li jami'man la yusriku billahi syai'a illa man kana sahiran wa man kana kahinan wa man kana musahinan wa man kana mudmin hamrin wa man kana musirran ala zina wa man kana akila riba wa man kana aqal walidaini wa man kana nammaman wa man kana qati'ar rahimi fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatraku. Artinya, kata malaikat Jibril sebagai jawaban beliau atas pertanyaan Rasulullah, kata malaikat Jibril, hai Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, yakni malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala membukakan 300 pintu rahmatnya dan 300 pintu ampunannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya orang-orang yang datang pada malam nisfu Sya'ban kepada Allah memohon ampun, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang sebenarnya, di dalam hatinya menyesal kalau dia pernah melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, dan di dalam hatinya berjanji dengan janji yang kuat bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa untuk selama-lamanya sampai mati, dan dia berusaha memperbaiki dirinya. Itulah taubat nasuha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubat
bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya untuk selama-lamanya sampai ajal kematian datang merenggut nyawanya dalam keadaan mati husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita lanjutkan arti dari perkataan malaikat Jibril tadi. Kecuali kata malaikat Jibril, orang yang tukang sihir tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam nisfu Sa'ban. Kemudian yang kedua, man kana kahinan, dukun, paranormal, ahli nujum, juru terka. Kemudian yang ketiga kata malaikat Jibril, man kana musahinan, orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata malaikat Jibril, man kana mudmina khamrin, pecandu arak, tukang mabok, tukang mengkonsumsi narkoba atau narkotika, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam nisfu Sa'ban, walaupun dia baca Yasin 3 kali, walaupun dia beristighfar 1 juta kali, sampai menangis darah, sampai keluar air mata darah, sampai kering air matanya, tidak akan diampuni kecuali ia bertobat meninggalkan perbuatan dosa untuk selamanya. Kemudian yang kelima adalah man kana musiran ala zina, orang yang tukang melakukan perbuatan zina. Man kana akila riba, selanjutnya adalah yang keenam adalah orang yang tukang makan barang riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah man kana aqul walidaini, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum ia mendapatkan ampunan dosa dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedelapan adalah man kana namaman, orang yang tukang namimah, tukang adu domba, tukang memfitnah orang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian yang kesembilan, yang pada malam nisfu Sa'ban yang tidak akan diampuni dosanya kata malaikat Jibril adalah man kana qati'ar rahim. Orang Islam yang memutuskan tali silaturahim, orang Islam yang bermusuh-musuhan, orang Islam yang membenci terhadap orang Islam sesama saudaranya, orang Islam yang tidak akur, yang tidak saling menyapa dengan tetangganya, dengan saudaranya, baik saudara senasab, saudara daging, dan ataupun saudara seagama, ataupun saudara keturunan. Dia tidak akur, tidak menyapa, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, bahkan sampai terbawa mati, belum juga akur dengan saudaranya. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dosa pada malam Sa'ban kecuali ia baikan lagi dengan saudaranya, tidak bermusuhan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam, apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan bahasanya, apapun negaranya, apapun rasnya, orang-orang Islam di dunia ini seluruhnya adalah saudara. La fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa, kata Rasulullah. Tiada perbedaan di antara mereka, tiada keunggulan, tiada kelebihan di antara mereka, melainkan perbedaan mereka di hadapan Allah adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah kamu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, yang 9 golongan tersebut yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa pada malam nisfu Sa'ban, kata malaikat Jibril, fa inna haula'i la yughfaru lahum. Sesungguhnya golongan yang 9 tadi tidak akan diampuni dosanya oleh Allah hatta yatubu, sehingga mereka benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, meninggalkan perbuatan dosa untuk selama-lamanya, wa yatraku, dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran 4 ayat 133. Kata Allah dalam ayat tersebut, bersegeralah kalian semuanya, bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Tuhan kalian dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan melakukan berbagai macam amal soleh,
dengan beriman kepada Allah, dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan bersegera kalian menuju surganya Allah, surga yang luasnya seluas 7 lapis langit bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah, diciptakan surga oleh Allah adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang wiqayatun nafsi min iqabillah bimtisali awamirillah wa jatinabi nawahi, yaitu orang-orang yang selalu menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari berbagai macam ajab Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irqaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabil gharar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fadil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa dajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول السماد العظيم ورضى الله عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لسيدنا أبي بكر الصديق ولسيدنا عمر بن الخطاب ولسيدنا عثمان بن عفان ولسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنهم أجمعين وعلى أزواج أمهات المؤمنين خصوصا لسيدتنا خديجة الكبرى وبنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر man nasaraddin wahdul man khadal islama wal muslimin. Allahumma a'idil islama wal muslimin wa ahlikil jionis yahudi Israel wal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafikin wal fasikin wal zalimin wal hasidin wal makirin wal karihin wal mursidin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'adin wa qilahum lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man bi halaki sholal Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahlik al-Zionis yahudi Israel. Ahlikum halakan ajilan, ahlikum halakan syari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum
Wasyukuru ala ni'matikum was'alu min fadlatikum wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.